Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 29 Maret 2023, hari biasa dalam pekan kelima Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengingatkan kita pada salah satu slogan, "Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Dari slogan ini kita bisa mengerti bahwa sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayah atau ibunya. Atau kita bisa mengerti bahwa hal yang menurun dari leluhurnya pasti akan ada kemiripannya dengan orang tuanya. Dalam kehidupan mungkin saja kita sudah mempunyai banyak bukti konkret berkaitan dengan hal ini. Seorang anak biasanya belajar dari lingkungan hidupnya, terlebih belajar dari orang-orang yang terdekat dengannya. Lingkungan yang baik akan menjadikan seorang anak berkembang secara baik pula. Namun, seorang anak baik jika tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, hasilnya bisa menjadi anak yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, perdebatan Yesus dengan orang-orang yang menentangnya kian memanas. Mulai dari persoalan Yesus hendak merombak bait Allah sampai dengan tuduhan pemberontakan pelan-pelan dituduhkan pada Yesus. Perseteruan yang terjadi dalam Injil Yohanes mempunyai dinamika yang syarat makna, juga syarat intrik-intrik licik dan jahat. Pengakuan Yesus sebagai putra Allah yang ia sampaikan secara implisit mengundang kegaduhan di kalangan tua-tua Yahudi dan tokoh-tokoh Yahudi lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, dialog Yesus dengan orang-orang yang di hadapannya hari ini menunjukkan bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan tanda petik bangsa yang terpilih. Sejak semula mereka membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Yahweh. Dengan demikian mereka memperoleh hak-hak istimewa dan serba khusus berkaitan dengan status itu. Bahkan dengan status itu mereka seolah secara legal boleh merendahkan
dan menganggap orang lain tidak bisa selamat atau bukan golongan yang layak diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus membalik status nyaman mereka yang mempertanyakan keserasian antara status dan apa yang mereka perbuat. Tertangkap bahwa orang-orang Yahudi berpandangan secara otomatis beroleh keselamatan karena status bangsa pilihan. Sementara Yesus mempertanyakan apa yang menjadi keutamaan mereka yang merasa sebagai bangsa pilihan. Jika mereka sungguh sebagai keturunan Abraham, mengapa justru sikap dan tindakan mereka tidak mencerminkan iman seperti iman Abraham? Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat sama sekali tidak mencerminkan tindakan sebagai bangsa pilihan. Ingatlah bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, rahmat baptisan menjadi pintu gerbang pada sakramen-sakramen lainnya. Maka kalau baptisan menjadi pintu gerbang, kita masih perlu berusaha untuk masuk ke dalam dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dengan usaha-usaha konkret. Baptisan bukan seperti keran air, begitu dibuka klik, air akan keluar dengan sendirinya. Rahmat baptisan akan menjadi semakin berdaya guna jika kita mampu mengembangkannya dalam kehidupan konkret. Tetapi rahmat baptisan akan tidak berkembang jika kita bertindak pasif atau bahkan bertindak tidak sesuai dengan status diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku senantiasa menyadari siapa diriku di hadapan-Mu dan sesama. Semoga aku mampu menggunakan rahmat istimewa yang aku peroleh dari rahmat baptisan. Semoga aku mampu membuahkan buah-buah kebaikan dan keselamatan dalam hidupku, sebab Engkau Tuhanku untuk selamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.